Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para YouTubiaku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum masuk ke materi model infrastruktur jaringan, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu. Langsung saja. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Menurut Simargolang dan kawan-kawan pada tahun 2021, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua node, baik itu komputer, device, atau virtual machine, atau lebih menggunakan media komunikasi berupa kabel atau wire, atau tanpa kabel atau wireless sebagai perantara, serta membutuhkan protokol-protokol komunikasi untuk bisa saling berbagi sumber daya seperti software atau data maupun perangkat keras seperti printer dan media penyimpanan. Jaringan komputer ini merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Otonom ini biasanya ada pada komputer. Sedangkan untuk barang-barang lain seperti keyboard wireless, mouse, itu bukan termasuk autonom atau mandiri. Jadi membutuhkan barang yang lain. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terdistribusi dan jaringan terpusat. Jaringan terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Sedangkan jaringan terpusat, menurut Asbud pada tahun 2017, jaringannya terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jadi, pada jaringan terpusat, jika servernya itu mati, maka akan mempengaruhi user-user yang memakai server itu. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, apabila terdapat server yang mati, maka tidak akan mempengaruhi user-user yang sedang memakai server tersebut. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis atau cangkupannya. Dibagi menjadi 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau singkatan dari Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi yang ada pada rumah kita. Misalkan di dalam HP kita terdapat Bluetooth dan misalkan remote TV, yaitu Infrared Data Association. Lalu yang kedua ada LAN atau Local Area Network, artinya jaringan yang ada pada satu kelas. Contohnya seperti yang ada pada laborator komputer. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan satu kota atau yang ada pada satu wilayah. Contohnya seperti jaringan antar gedung yang ada pada kampus. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang telah mendunia atau biasa kita sebut dengan internet. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet dan intranet itu berbeda. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga bisa saling berkomunikasi.
berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh atau publik. Jadi kata kuncinya yaitu terdapat pada jarak yang jauh atau publik. Sedangkan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal, seperti yang ada pada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Mode ad hoc ini juga dikenal dengan mode peer-to-peer. Jaringan ad hoc ini tidak memerlukan titik akses terpusat. Lalu infrastruktur itu adalah semua perangkat di jaringan berkomunikasi melalui satu titik akses yang umumnya merupakan router nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya yaitu pembagian berdasarkan topologi. Dibagi menjadi 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi extensal, dan topologi hierarchikal. Topologi ini artinya pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak dengan fitur saklar dan router. Topologi bus adalah jenis topologi paling sederhana di mana bus atau saluran umum digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Bus terhubung ke berbagai tab dan drop line. Keran adalah konektornya, sedangkan drop line adalah kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Kelebihannya bisa dibaca sendiri, yaitu salah satu saja kelebihannya biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah. Lalu untuk kekurangan salah satunya yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, maka akan mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Selanjutnya yaitu topologi ring, bentuknya seperti lingkaran atau ring. Topologi ring adalah topologi di mana setiap komputer terhubung dengan tepat dua komputer lainnya membentuk ring. Penyampaian pesan bersifat searah dan melingkar. Kelebihan dan kekurangan bisa dibaca sendiri, yaitu salah satunya kelebihan dari topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, sedangkan kekurangannya kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Selanjutnya yaitu topologi star yang bentuknya seperti bintang. Topologi star adalah topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat. Hub atau switch bertindak sebagai middleware antara node. Setiap node yang meminta layanan atau menyediakan layanan, pertama-tama hubungi hub terlebih dahulu untuk berkomunikasi. Kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca sendiri. Lalu selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dibagi menjadi dua, yaitu wired network dan wireless network. Wired network atau menggunakan kabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Sedangkan wireless network adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama unicast, yang kedua broadcast, dan yang ketiga multicast. Unicast adalah data yang ditransfer dari satu pengirim atau host sumber tunggal ke satu penerima atau yang biasa kita sebut dengan 1 ke 1. Selanjutnya yaitu broadcast adalah data yang ditransmisikan dari satu atau lebih
pengirim ke semua penerima dalam jaringan yang sama atau di jaringan lain, atau biasa kita sebut dengan satu ke semua. Selanjutnya yaitu multicast, adalah ketika data ditransmisikan dari host sumber tunggal ke sekelompok host tertentu yang tertarik untuk menerima data, atau yang bisa kita sebut dengan satu ke grup. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.